Hai, assalamualaikum. Seperti biasa di rutinitas aku kali ini, aku mau membuat cemilan yang berbahan dasar dari labu kuning. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Jadi hari ini aku libur posting bolu-boluan dulu ya, bosen banget. Nah jadi untuk proses dan cara membuatnya, yuk kita langsung ke proses membuat. Seperti biasa untuk bahan-bahannya kalian tinggal catat dulu, ini udah aku catat di depan kamera. Langkah pertama, siapkan 400 gram labu kuning yang sudah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong. Kita lanjut ke pengukusannya ya teman-teman. Ini kukusannya udah aku panaskan, ini itu aku pakai kukusan kecil aja. Kita kukus sampai si labu kuningnya ini matang. Nah kita kukus selama 10 sampai 15 menit. Setelah 15 menit berlalu, ini kita buka tutup kukusannya. Nah, sepertinya ini sudah benar-benar matang ya teman-teman. Jadi ini coba kita tes, tusuk dulu. Ini udah lembek banget, kita keluarkan dari si kukusannya. Kebetulan nih aku habis panen teman-teman, panen dari pasar. Nah, jadi ini udah selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita masukkan ke dalam blender. Ini masih dalam kondisi panas ya. Sepertinya di luar sudah mulai mau hujan ya teman-teman. Semoga aja ini membawa berkah. Amin. Selanjutnya ini aku tambahkan dengan sedikit santan, ini sedikit aja. Nah, ini kita blender sampai si labunya ini benar-benar lembut ya. Nah, ini udah selesai, kita matikan dulu si blendernya. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 250 gram tepung beras. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung tapioka. Nah, kita masukkan semua bahan-bahannya, kemudian masukkan gula pasir sebanyak 200 gram. Kalau kalian suka manis, boleh ditambah atau sesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan vanili cair, ini sekitar 1/4 sendok teh. Tuh, kita masukkan semuanya. Jadi ini tuh benar-benar enak banget teman-teman. Lebih enak dari bolu ya. Selanjutnya kita masukkan santan kental. Ini aku pakainya sebanyak 800 ml. Jadi santannya itu aku ambil dari 1 butir kelapa tua yang sudah aku ambil airnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur dengan merata dan tidak ada adonan yang menggerindil. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar larut. Kalau udah selesai, ini kita masukkan labu kuning yang sudah kita blender tadi. Nah, ini itu kita masukkan semua bahan-bahannya teman-teman. Karena karena aku tuh sering ya bikin kue-kue kayak gini, ada aja yang ketinggalan. Jadi ini aku taruh di samping, semuanya kumpul seperti pasukan. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar larut. Kalau udah selesai, ini kita geser dulu si whisknya ini. Nah, ini adonannya aku geser. Selanjutnya, untuk memastikan tidak ada bahan-bahan yang menggerindil atau yang tertinggal seperti ampas-ampas apa aja ya teman-teman, ini kita saring dulu ya, supaya nanti hasilnya itu lebih bagus. Nah, ini udah selesai, ini tuh jadi penuh hampir sekitar 1000 ml seperti ini teman-teman. Nah, ini aku bantu menggunakan spatula. Kalau udah selesai, jadi ini itu kita ambil dulu nih dari adonan yang tertinggal di dalam wadahnya. Karena ini terlalu penuh ya. Ini jadinya tuh 1000 ml lebih sepertinya teman-teman. Nah, kalau udah selesai, lanjut kita tuang dulu adonan yang sudah kita saring. Nah, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Nah, jadi ini tuh prosesnya jadi berabe juga ya.
Nah, ini kalau udah selesai kita tuang semuanya, kita ambil sedikit adonan karena di sini itu nanti kita bagi untuk pewarna makanannya ya. Ini kita bagi dulu. Jadi ini tuh dibagi menjadi 3 bagian seperti ini teman-teman. Ini wadah yang sama, ukurannya pun sama ya. Ya, untuk 2 adonan ini kita beri pewarna kuning supaya nanti warnanya cerah, bagus. Ini pewarna khusus makanan ya teman-teman. Selanjutnya ini aku punya 2 sendok makan coklat bubuk. Nah, 2 adonan ini kita geser dulu. Kemudian ini kita ambil adonan yang warna putih untuk melarutkan si coklat bubuknya ya teman-teman. Nah, ini udah menjadi selai seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam adonan yang putih. Lalu ini diaduk menggunakan whisk supaya si coklat bubuknya itu tercampur dengan merata ya. Ini udah selesai seperti ini. Selanjutnya ini kukusannya juga udah aku panaskan sebelumnya. Nah, ini kita loyangnya masukkan ke dalam kukusannya. Untuk loyangnya di sini udah aku olesi dengan minyak goreng ya. Baiklah teman-teman, ini lapisan pertama, ini aku pakai sebanyak 100 ml. Total adonannya ini kan aku pakainya 400 ml ya, dikukus sebanyak 4 kali kukusan. Jadi per satu lapisnya itu aku pakai 100 ml teman-teman. Nah, kalau udah selesai dikukus selama 5 menit, ini kita buka tutup kukusannya. Jangan lupa tutup kukusannya ini diberi kain serbet ya. Kita masukkan lagi lapisan kedua. Ini masih tetap adonan yang kuning ya. Nah, jadi usahakan menggunakan gelas takar ya teman-teman, supaya hasil lapisannya itu sama merata. Ini kita tutup kembali dan kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit berlalu, ini kita buka lagi tutup kukusannya. Ini tuh benar-benar harus sabar. Bikin kue ini tuh kue sabar teman-teman, supaya dapat hasil yang bagus. Ini kukusan yang terakhir di lapisan yang warna kuning. Udah selesai lapisan kuning, kemudian tuang lapisan yang coklat sebanyak 100 ml juga sampai 4 kali kukusan ya, atau 4 kali penuangan ya teman-teman. Nah, ini kita kukus kembali sama prosesnya seperti yang pertama. Ini tuh udah lapisan yang ketiga, lapisan yang warna kuning ini udah selesai, sama seperti yang pertama ya. Per lapisnya itu aku pakai 100 ml. Ini penuangan terakhir, kita kukus selama 20 menit. Akhirnya hampir selesai juga ya teman-teman. Kita tunggu sampai 20 menit. Setelah 20 menit berlalu, kita buka tutup kukusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, cantik banget. Walaupun capek, tapi hasilnya itu bagus ya. Mending lah ada obat senangnya juga ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Kukusannya udah aku matikan. Kita keluarkan dulu. Setelah aku keluarkan dari si kukusannya, ini itu benar-benar wangi banget ya dari si labunya itu teman-teman. Ini setelah aku diamkan sampai benar-benar dingin, dan ini udah nggak hangat sama sekali ya. Ini tuh udah benar-benar dingin banget. Aku istirahatkan seharian full. Bagian pinggirannya ini kita bantu menggunakan spatula. Nah, kita keluarkan dulu nih dari si cetakannya. Bismillahirrohmanirrohim. Tidak ada yang rusak dan tidak ada yang menempel ya. Hati-hati, perlahan-lahan tapi pasti. Ini kita buka dulu. Tuh, Masya Allah, hasilnya itu loh cantik banget, tingginya sama rata ya teman-teman, karena ini itu perlapisannya itu sama semua dan takarannya pun sama ya. Selanjutnya ini kita potong. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau misalnya mau untuk dijual nih di pasaran juga banyak banget yang jual seperti ini teman-teman. Rasanya pun enak, tapi yang resep punya aku ini jauh lebih enak. Kalian bisa coba deh kalau nggak percaya.
Nah, jadi hasilnya tuh perlapisannya seperti ini. Bagian adonan coklatnya itu ada di bagian tengah ya. Jadi seperti bolu apa ya ini? Seperti bolu lapis Surabaya teman-teman. Tapi ini kue lapis ya, kue lapis labu kuning. Tuh teman-teman, kelihatan banget. Ini udah aku ambil satu potong dan sudah aku pindahkan ke dalam wadah kecil. Ini tuh berasa bener-bener kenyal, enak banget, dan si lapisannya juga nggak mudah lepas ya. Nih, kita coba lepas dulu perlapisannya. Aku kalau udah makan kue lapis seperti ini, pasti aku lepas satu persatu seperti yang lagi ngelipet baju. Tuh teman-teman, bisa kelihatan ya di depan kamera hasilnya itu lentur, nggak mudah patah, cantik banget, dan pasti ini rasanya enak banget. Ini aku akan cobain dulu. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya itu pas banget, gurih, wangi, pokoknya ini mantep banget teman-teman. Kalian wajib cobain resep aku ini ya, karena resep-resep aku ini gratis buat kalian semua yang mau belajar. Sampai di sini dulu ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.